Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan mereview materi kuliah Sains Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. Jadi kita akan membahas lagi materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai dengan kaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat serta pembelajarannya. Nah, untuk kaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat, nah sains itu kan menciptakan banyak teknologi ya yang sangat berguna bagi masyarakat. Jadi teknologi itu ada karena ada sains dan dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat. Kemudian teknologi itu digunakan masyarakat dengan berbagai keperluan ya, tentunya untuk menunjang kehidupan masyarakat dan agar pekerjaannya agar lebih mudah ya. Nah, sebagai contohnya itu ada televisi ya. Nah, televisi ini itu kan banyak digunakan oleh masyarakat sekitar kita sekarang ini ya. Dan menjadi bahan informasi atau sumber informasi serta hiburan. Televisi itu tercipta karena ilmu-ilmu yang lain yang ditemukan terlebih dahulu ya. Contohnya dari ilmu kelistrikan terlebih dahulu, kemudian adanya perubahan energi, ada gelombang elektromagnetik, dan ilmu tentang elektronika. Jadi ilmu-ilmu ini bersatu padu sehingga terciptalah sebuah televisi ya. Nah, kemudian untuk kaitan teknologi masyarakat, jadi masyarakat itu kan membutuhkan teknologi untuk membuat kehidupannya menjadi semakin mudah ya. Kemudian tanpa adanya teknologi, kehidupan kita mungkin tidak akan semudah yang sekarang ini. Jika kita masih tertinggal, kita tidak akan bisa menikmati manfaat dari listrik atau sinyal internet seperti yang sekarang kita sedang nikmati. Nah, semua itu ya kita dapatkan dari sains yang hasil penelitian oleh para ahli. Kemudian pengembangan pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat menjadi model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran STM ini sebelumnya telah dikembangkan oleh Robert E. Yaggard dan kawan-kawannya untuk membantu guru-guru dalam mengajarkan IPA ya untuk mencapai 5 tujuan utama. Nah, tujuan-tujuan ini dikarakteristikan sebagai domain. Domain-domainnya itu meliputi yang pertama ada domain konsep, ada domain proses, domain aplikasi, domain kreativitas, dan domain sikap. Domain konsep, nah ini domainnya memfokuskan pada muatan IPA-nya ya, atau materi-materi IPA. Nah, domain ini meliputi tentang fakta-fakta, prinsip, penjelasan, teori-teori, dan hukum-hukum yang ada di IPA. Untuk domain prosesnya ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-proses yang disebut sebagai keterampilan proses IPA atau disebut juga sebagai keterampilan proses sains ya atau KPS. Nah, meliputi yang pertama ada mengamati, yang kedua ada mengklasifikasi, yang ketiga mengukur, yang keempat memprediksi. Selanjutnya ada mengenali variabel, terus menginterpretasikan data, merumuskan hipotesis, mengkomunikasikan, memberi definisi operasional, serta melaksanakan suatu eksperimen. Domain aplikasi ini menekankan pada proses konsep-konsep yang menekankan pada konsep-konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya menggunakan proses-proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan menilai laporan media massa mengenai pengembangan pengetahuan. Untuk domain
Kreativitas ini terdiri dari interaksi yang kompleks dari keterampilan dan proses-proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas itu terdiri dari 4 langkah, yaitu tantangan terhadap imajinasi, ada inkubasi, ada kreasi fisik, dan evaluasi. Selanjutnya, domain sikap. Nah, domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap IPA atau ilmu pengetahuan alam pada umumnya, serta tidak kalah pentingnya adalah domain positif terhadap diri sendiri. Dan selain itu juga ada kelemahan dari model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM, diantaranya model ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain ya, karena banyak sekali yang harus dilakukan oleh siswa ya terkait dengan keterampilan proses sains yang sebelumnya kita sudah bahas. Gurunya juga tidak mudah mencari isu atau masalah yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas pada saat pembelajaran saat itu ya. Dan dilihat pada guru yang belum menguasai sains teknologi, jadi gurunya itu susah untuk mentransfer materi pembelajaran dengan sains teknologi masyarakat. Selain itu, peserta didik khususnya siswa yang berada di kelas rendah belum mampu mengoperasikan sains teknologi yang sudah ada. Dan juga fasilitas mendukung pada beberapa sekolah kurang atau hampir tidak ada ya. Nah, itu yang menjadi kendala model pembelajaran STM atau sains teknologi masyarakat. Ada juga kelebihan model pembelajaran sains teknologi masyarakat, di antaranya model pembelajaran STM yang lengkap dilakukan oleh seorang guru cukup dilakukan 1 kali dalam 1 semester ya. Jadi tidak usah dilakukan 2 kali karena ini kan prosesnya cukup panjang ya, karena memakan waktu lama, jadi hanya dilakukan 1 kali saja dalam 1 semester. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kita mau membuat kegiatan belajar dengan sintak pendekatan STM, nah ini sintak-sintaknya ya, ada invitasi, ada eksplorasi, ada eksplanasi, kemudian ada aksi. Nah, ini contoh saja kita ngambil dari sintak dari invitasi ya. Nah, pada fase ini guru itu mengundang siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian gurunya mulai menggali isu atau masalah dari siswa ya. Untuk melakukan ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk memunculkan suatu permasalahan. Jika penggalian isu atau masalah dari siswa kurang sukses, maka siswa akan lebih mudah termotivasi dalam mengikuti tahapan pembelajaran berikutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah sukses menggali isu atau permasalahan pada siswa, maka siswanya akan lebih mudah mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya, guru mencoba membantu siswa untuk menghubungkan pembelajaran yang baru ya, yang akan dijalani oleh siswa dengan pembelajaran sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang materi pokok pembelajaran dan manfaat praktis yang akan didapatkan apabila mempelajarinya dengan baik. Nah, ini contoh kegiatannya, misalnya kita mengangkat tema tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Kita sebagai guru membawa 1 jenis tanaman yang masih hidup, lengkap ya dari atas sampai bawah, dari akar sampai ujung pucuk. Kemudian guru menjelaskan atau mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi guru mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada siswa atau membuat perintah kepada siswa. Yang pertama, misalnya perintahnya itu memperhatikan bagian-bagian tanaman, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu menyebutkan bagian-bagian tanaman dan apa saja manfaatnya, kemudian apakah semua tanamannya itu sama ya. Nah, ini contoh kegiatan invitasi saja untuk sintak dari STM atau sains teknologi masyarakat. Sintak-sintak yang lain, eksplorasi, eksplanasi, dan aksi itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, mungkin itu saja review kita sebelum menjelang ujian akhir semester. Selamat belajar dan mempersiapkan
ujian akhir semester. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.